Gini aja, kita gabung semua permintaan itu menjadi satu, lalu kita kumpulkan, kita ikat, kita kasih ke presiden kita, oke? Tiba-tiba Ubed melaporkan, Ubed juga memantau pertumbuhan kapital dari perusahaan anak-anak presiden. Adapun dalam salah satu cuitan Iwan Fals menyebut bahwa kedua putra Jokowi, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep cocok untuk maju sebagai capres dan cawapres 2024. Loh, ini serius loh. Coba bayangkan, kalau mereka ikut tanding di 2024, abang adik gitu loh. Buat orang Indonesia itu sesuatu loh, kata Iwan Fals pada Kamis 6 Januari 2022. Lagian mereka sudah punya KTP kok. Coba aja disimak. Kalau saya enggak lah, udah ketuaan dan nggak bisa Inggris soalnya. Sambungnya. Bang Rocky Gerung, bagaimana Bang Rocky Gerung melihat mahasiswa dan sikap mahasiswa? Ya, mahasiswa itu selalu jadi alternatif, dan alternatif artinya ambil inisiatif, bukan menunggu. Salah sama Obed. Ya. Bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis? Kalau dia bukan anak presiden, Orang-orang yang memang paham tentang bagaimana mensejahterakan hidup orang lain dan dia memperjuangkan itu, saya support orang-orang seperti itu. Kedua anak presiden tidak tangkap tangan, hanya diduga ada semacam ketidakwajaran. KPK akan proses ini tuh, dan harusnya proses. Jadi ngomong seenaknya aja dia gitu. Makanya saya suka nantang-nantangin juga gitu. Yang mau ngomong tuh pakai data lah. Jangan ngomong kita mendidik, saya ulangi ya, rakyat kita tuh jadi bodoh. Terima kasih sekali Pak Iwan Fals. Dan kecurigaan itu memang harus ada pada publik, karena ini menyangkut lingkaran dekat istana. Itu hal yang sangat standar di dalam jurnalisme sebetulnya. Kami melakukan riset, kami melakukan analisis teoritik bahwa salah satu buku penting ya sebetulnya yang ditulis oleh Yusi Harakunio yang dia nulis soal RZ Capitalism. Nah, kaitannya dengan Gibran dan Kaisang? Iya, nanti kaitannya saya jelaskan. Gunakan dengan cara atau logika yang benar. Semua presiden bersih yang dilaporkan beberapa orang saja. Padahal ada calon-calon presiden lain loh. Tapi hukum juga penting. Bahwa kan yang menentukan semua hukum. Kenapa kok bisa lolos menjadi calon presiden? Itu juga menjadi pertanyaan penting. Dugaan, asumsi, dan melihat segala, kok ini aneh gitu kan? itu sangat sensitif ya Mas. Maka kami harus punya bukti kan. Iya. Nah itu nyari buktinya agak susah Mas. Bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis? Kalau dia bukan anak presiden, saya kira itu. Bukan katanya, itu bukan dasar hukum. Dasar hukum KUHP. Tegas saya katakan, biar semua jangan asal ngebacot. Mulutmu harimaumu. Hati-hati bicara, ada hukum yang menunggu. Mending mana yo, hukum sekarang atau hukum rimba gitu kan? Pertanyaan itu ya, saya pilih hukum sekarang walaupun dengan segala macam kelemahannya. Kalau hukum rimba serem Palestina. Terkait kasus ini, Ubedillah meminta KPK untuk menyelidiki dan membuka kasusnya secara terang-terangan tanpa ada yang ditutupi. Bahkan ia juga meminta Presiden Jokowi untuk dipanggil bila memang dibutuhkan. Menyelidiki dan meminta kepada KPK agar ini menjadi terang benderang dan bagaimana kemudian bila perlu Presiden dipanggil untuk menjelaskan posisi ini. Atau kita jadi pembohong, nanti pembohong kena operasi lagi, repot lagi tuh. Berharap tentang Indonesia untuk lebih baik ke depan, kenapa enggak gitu. Karena buat perusahaan gabungan antara Gibran, Kaisang, lalu anaknya petinggi PTSM ini, inisialnya AP, ini membentuk satu perusahaan, dan perusahaan ini yang kemudian mendapatkan suntikan dana dengan angka miliaran rupiah. Jangan kau maaf Pak ini. Jangan kau lacurkan profesionalismemu, hanya kau ingin sesuatu. Yang ekonom dia bilang doktor gini-gini. Ya. Dosen yang tajam secara metodologi, kuat secara logika, dan karena itu saya ingin selalu satu forum dengan Kang Abed.
Dan Bang Rocky adalah guru saya. Maju semua, selamat kuliah, selamat berpikir, selamat bergerak, dan selamat beroposisi. Yes. Saya paling senang melihat orang yang bersemangat, orang yang rajin, menghargai kebudayaan. Mudah-mudahan saya hanya berdoa semoga Indonesia mendapatkan jadi diri. Bangga menjadi orang Indonesia. Orang-orang yang memang paham tentang bagaimana mensejahterakan hidup orang lain dan dia memperjuangkan itu. Saya support orang-orang seperti itu. Selain meminta maaf, Wali Kota Solo juga mengembalikan uang kepada pemilik toko yang sudah menyetorkannya melalui Linmas Kelurahan Gajahan. Total ada 145 toko yang dimintai uang dengan dalih zakat dan sedekah, di mana jumlah uang yang dihimpun sebesar Rp11.500.000. Atas peristiwa ini, Pemkot Solo menonaktifkan Lurah Gajahan. Udah ada satu yang seperti ini, nanti biasanya kelurahan lain akan bersuara. Jangan harap lurah-lurah, camat-camat punya mindset seperti ini. Kita tuh pelayan publik, harusnya tidak seperti ini. Tidak boleh. Di suratnya itu tercantum zakat, sodakoh, fitroh. Nggak boleh. Yang boleh cuma Basnas. Itu sudah menyalahi aturan. Lurah ikut tanda tangan, itu makin salah. Menurut Ubedillah, Gibran dan Kaisang Pangarep diduga terlibat KKN. Kedua anak Jokowi itu dikaitkan dengan grup bisnis yang terlibat pembakaran hutan. Saya yakin Anda nggak punya bukti, tetapi Anda datang ke KPK berdasarkan dugaan, asumsi, dan melihat kok ini aneh gitu kan? Itu sangat sensitif ya Mas, maka kami harus punya bukti kan? Nah itu nyari buktinya agak susah Mas. Yang pertama kali mempolitisir adalah Pak Muldoko, karena dia langsung bereaksi sebagai orang istana, menganggap bahwa nggak wajar ya itu dilaporkan. Kalau nggak wajar gimana? Semua orang berhak melaporkan kecurigaan yang ditemukan oleh publik, kan itu intinya kan. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko merespon hal ini dengan meminta seluruh pihak agar tidak mudah mencurigai anak pejabat melakukan tindak pidana korupsi. Muldoko beranggapan tak masalah anak pejabat berusaha asalkan tidak melanggar aturan. Beginilah, jangan mudah sekali untuk memberikan adjustment bahwa seolah-olah anak pejabat itu mesti negatif. Anak pejabat itu nggak boleh kaya, anak pejabat itu nggak boleh berusaha. Ini gimana sih? Sepanjang usahanya itu baik-baik aja, ya semua memiliki hak yang sama. Seperti anak saya mau berusaha, masa saya larang kan? Di negara yang demokrasinya matang dan di negara yang pola politik dan hukumnya civilized, beradab, apa yang saya lakukan itu adalah bagian jalan terhormat bahwa saya warga negara bertanggung jawab untuk masa depan Republik. Yang dikatakan oleh Ubed ini enak sekali. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini justru menantang Ubedillah Badrun untuk membuktikan dahulu tuduhannya. Gibran mengaku siap ditangkap apabila dia terbukti bersalah seperti yang dituduhkan. Ya silakan dilaporkan, kalau salah ya kami siap. Untuk masalah track recordnya ya tanya Kaisang. Cek aja, cek aja. Kalau ada yang salah ya silakan dipanggil. Salah ya apa ya dibuktikan. Laporan dosen UNJ Ubedillah Badrun terhadap putra Presiden Gibran dan Kaisang ke KPK berbuntut panjang. Hari ini relawan Jokowi Mania atau Joman melaporkan Ubedillah Badrun ke Polda Metro Jaya. Ini bukan motif politik seperti yang disampaikan publik di luar sana. Menjawab ini bagaimana? Ya, karena saya bukan politisi. Saya adalah akademisi. Saya aparatur sipil negara, bukan aparatur sipil penguasa. Maka kepentingan negara yang diutamakan. Saya melihat melapor hari ini tuh dalam tanda kutip bagian dari balas dendam politik nih, Bang. Nah, tadi apa yang disampaikan Ubed juga, saya ini bukan politisi, saya tidak punya kepentingan politik, karena saya juga bukan pengabdi kekuasaan. Pernyataannya sudah pernyataan politik. Nah, makanya saya lucu nih, kawan saya ini kok jadi tidak konsisten dengan apa yang dilakukannya. Saya menyebutnya ini bagian balas dendam sehingga menghambat proses 2000. Ini nggak ada denda. Anak presiden berbisnis dengan anak petinggi PTSM, di mana PTSM itu banyak masalah terkait dengan pembakaran hutan. Relawan Joman membawa sejumlah bukti berupa video pernyataan dosen UNJ Ubedillah pada saat melaporkan Gibran dan Kaisang ke KPK. Maka itu kita lihat ada pergeseran saham, pembelian saham. Ini dipicu juga oleh Kaisang yang membeli saham 188 juta lembar, nilai 92 miliar lebih.
Itu memunculkan satu pertanyaan publik, dari mana? Ya sudah gini, kita buktikannya sama-sama. Ubed ini kan laporannya, datanya kan asumsi dan interpretasi yang dilakukan Ubed dan tim hukumnya dan kawan-kawannya. Saya yakin Anda nggak punya bukti, tetapi Anda datang ke KPK berdasarkan dugaan, asumsi, dan melihat segala, kok ini aneh, gitu kan? Itu sangat sensitif ya Mas, maka kami harus punya bukti kan? Iya. Nah itu nyari buktinya agak susah, Mas. Nah, kemudian kita tahu ternyata menggunakan PT HBK. Nah, PT HBK itu sahamnya dibeli 99,9% itu oleh PT WMD. Nah, Itu kesimpulan jika itu tidak terbukti, ya kami hanya mengingatkan apa yang disampaikan itu punya implikasi dan dampak hukum, dan dia harus bertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Nah karena itu saya kira kita semua harus berhati-hati ketika coba memberikan keterangan baik di pengadilan maupun karena jabatan, memberikan keterangan seperti itu agar tidak sampai masuk kategori memberikan keterangan di atas sumpah secara tidak benar. Apabila nanti dia udah saksi pelapor, ini tidak terjadi, semua pendukung yang Gibran, Kaisang, mereka siap melaporkan. Dan melaporkan dikaitkan dengan 242, hukuman 7 tahun. Hukuman 7 tahun. PT WMD ini, ya Kaisang, Gibran, dan AP. Nah itu yang kemudian membeli saham dari PT HBK. Seringkali muncul banyak orang punya kapasitas, punya jabatan, harus memberikan keterangan di atas sumpah, saja isinya tidak benar. Ini sebenarnya kategorinya tidak main-main. Dia masuk dalam kategori kejahatan yang diatur dalam pasal 242 KUH pidana. Gitu. Jadi apa motifnya yang dilakukan ini oleh Mas Ubed? Yang jelas motifnya politik. Ubed ini kan saya tahu kemana. Mas Ubed, Anda harap tenang dulu, saya jujur dong, Bet. akan ke Anda. Ubed ini nggak boleh. Ya, Joman menilai dasar laporan yang dibuat Ubedillah kepada Gibran dan Kaisang ke KPK tidak mendasar, sehingga laporan tersebut diduga mengandung hoax. Saya juga punya konsekuensi hukum ketika saya menyampaikan pelaporan, dan begitu juga Ubed. Nah, kita kan punya trauma 2019 di mana hoax nama isu hoax itu begitu masifnya di publik. Siap Anda nanti menandatangani BAP sebagai saksi pelapor? Ya harus dilalui. Enggak, siap enggak? Saya tanya. Oke, kalau siap, Anda kena 242. Lalu di saat sebelumnya ada bantuan dari Ventura, suntikan dana Ventura yang tidak umum atau ganjil, itu terjadi sebelumnya. Sebelumnya pada 10 Januari lalu, Ubedillah yang juga berstatus aparatur sipil negara ASN ini lapor ke KPK atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme kedua putra Jokowi, si sulung Gibran Rakabuming Raka dan si bungsu Kaisang Pangarep. Keduanya dituding melakukan tindak pidana pencucian uang melalui perusahaan yang dibangun bersama seorang berinisial AP, anak petinggi PTSM, induk dari PT BMH yang terlibat kasus pembakaran hutan di tahun 2015. Dan saya tidak mau kualitas seorang dokter, dosen, atau apalagi aktivis 98, kita sama-sama aktivis 98, merusak citranya, integritasnya, hanya membawa data berbasis hoax. Mencoba untuk menggeser bahwa isu bukan lagi soal fundamentalisme, bukan lagi soal tentang kadrun, tapi ini ada isu yang cukup penting di lingkaran kekuasaan saat ini. Jadi pergeseran uang, pergeseran saham ini menimbulkan tanda tanya. Itu yang disebut dugaan tindak pidana korupsi dan atau dugaan tindak pidana pencucian uang. Karena yang dilaporkan itu rata-rata orang yang ada di kekuasaan. Ada Pak Luhut, ada Pak Erik, ada Ganjar, ada Ahok, kan begitu, ada Kaisang, ada Gibran. Jangan berlindung di balik akademisi. Kita tahu Bung Betin di mana posisi politiknya kemarin. Nggak usah begitulah. Jangan memakai logika pilpres kemarin, sudah nggak laku. Nah, dalam pasal 242 KUH pidana ini memang mengatur barang siapa yang memberikan keterangan di atas sumpah, kemudian keterangannya ternyata tidak benar, itu bisa dihukum dengan ancaman hukuman. Nah, tentu kami ke KPK membawa data-data
membawa bukti-bukti ya, yang karena kan harus membuktikan kira-kira ini betul nggak perusahaannya, dan ketika kami dapat secara legal ke sana. Ubed ini harus paham sekali tentang hukum itu sendiri, jangan sampai berbalik ke dirinya sendiri, karena ini bahaya. Indonesia negara hukum, hati-hati ya, terukurlah kalau bicara, karena ini bahaya loh. Itu yang saya katakan tadi, 242, karena apapun nanti kalau dia mau terus lanjut, dia harus siap di BAP sebagai saksi pelapor. Tadi, jadi selebihnya itu otoritas KPK untuk membuktikan, karena saya nggak bisa menyebutkan bukti yang lainnya, dan kalau diperlukan tambahan ya kita siapkan tambahan. Gitu. Kalau seandainya data yang disampaikan tidak memenuhi unsur, karena sampai detik ini kita melihatnya apa yang disampaikan Ubed itu hanya asumsi dan interpretasi. Terkait kasus ini, Ubedillah meminta KPK untuk menyelidiki dan membuka kasusnya secara terang-terangan tanpa ada yang ditutupi. Bahkan ia juga meminta Presiden Jokowi untuk dipanggil bila memang dibutuhkan. Bukan sebuah fakta, apalagi beliau sampaikan persoalan pembayaran atau sanksi yang diputuskan oleh Mahkamah Agung yang seharusnya 7,9 triliun, kemudian hanya diputuskan 78,5 miliar. Nah, kenapa tidak ditanyakan aja ke Mahkamah Agung atau laporkan aja Mahkamah Agungnya siapa orang-orangnya? Anak petinggi PTSM kerjasama dengan anak petinggi Republik ini. Oke. Nah, disitulah letak persoalannya. Karena ini menjadi pejabat publik. Nah, anak pejabat publik, itu ya karena pejabat publik dia menjadi milik publik. Lalu bagaimana kalau misalnya orang memberikan keterangan yang merugikan seorang terdakwa, orang yang mau dipidana karena keterangan dia yang tidak benar, karena di dalam persidangan dia akan sumpah. Itu ancamannya lebih berat lagi, karena di pasal 242 ayat 2 dia akan diancam dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Itu menjadikan data, itu interpretasi Anda jadikan data. Bung Noel itu, Bung Ubed, Anda harus malu dengan pendidikan Anda sebagai intelektual. Itu keliru besar. Itu jangan berpikir Anda sudah salah. Bagaimana ini dia hukum, tahu Bu? bahwa itu Ini hukum. Yang penting tempur dulu, ribut itu belakangan. Bangun akurmasi dan macam-macamnya. Karena apa yang disampaikan oleh Bang Ubed, Bang Adi, ketika misalnya ditanya bukti-bukti barunya juga agak bingung. Itu sangat sensitif ya Mas, maka kami harus punya bukti kan. Iya. Nah itu nyari buktinya agak susah Mas. Itu nyari buktinya agak susah Mas. Di situ bisa gratifikasi, ya, bisa suap dalam pola yang baru. Kita tunjukkan aja apa benar apa yang dilakukan Ubed. Jika itu benar, ya saya tidak akan pernah yang namanya membiarkan ruang untuk mereka yang melakukan korupsi. Anda sudah melakukan karakter assassination. Oh no. Oh maaf, enggak, Anda sudah mengatakan begitu. Kenapa anak presiden? Kenapa rupanya kalau anak presiden? Apa tidak boleh bertanya? Bukan, itu bukan bertanya. Itu kan Anda bilang, itu dimulai dari pertanyaan. anak presiden. Ada korban yang mengadu. Noel ini siapa? Korban apa? Loh, kita ini korban juga. Korban apa yang disampaikan, apa yang disampaikan ke publik. Itu menjadi hak publik. Saya perlu. Gimana makanya? Gini landasan berpikirnya Pak dulu Bung Obed. Anda ini intelektual. Ini jelas merusak orang-orang yang sudah dilaporkan, merusak kredibilitas mereka. Orang yang muncul di survei sebagai kandidat capres, sebagai kandidat gubernur, otomatis sejak dilaporkan nama-nama mereka sudah ada persepsi negatif yang sudah muncul di permulaan. Membawa dokumen-dokumen penting sebagai bukti permulaan. Kalau nanti ke verifikasi KPK saja, apakah hasil verifikasi kalau tidak terbukti gimana? Atau salah? Kalau tidak terbukti gimana? Nah, kalau kemudian itu kita lihat KPK. Kalau tidak terbukti gimana? Jangan pakai kalau. Ini bicara tentang hukum loh. Anda tidak pakai kalau-kalau. Ini lagi. Kalau tidak terbukti gimana? Berbicara. Bisnis itu anak presiden silakan. Dugaan itulah. Anak menengah silakan. Anak petani, anak tukang beca, silakan bisnis. Jangan Anda mengkelas-kelaskan. Semua equality before the law. Saya tidak melarang presiden duduk sama rendah di depan hukum. Laporan ini disampaikan oleh Ubedillah dengan sejumlah bukti dan telah diterima KPK melalui layanan pengaduan masyarakat KPK. Anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Yang jelas motifnya politik. Ubed ini kan saya tahu kemana. Mas Ubed, Anda harap tenang dulu. Saya jujur dong, Bet. Akan ke Anda. Ubed ini nggak boleh. Jangan berlindung di balik akademisi. Kita tahu Bung Bet di mana posisi politiknya kemarin. Nggak usah begitulah. Ini
Isu korupsi loh. Dendam itu kan sebenarnya ingin disampaikan kan? Dendam itu bukan soal kadrun-kadrun lagi. Apalagi Anda tadi sampaikan bahwa saya ini aparatur negara, bukan aparatur penguasa. Dan itu pernyataan politik. Makanya ini orang kok aneh sih. Nggak malu dengan predikat Anda sebagai doktor atau dosen atau intelektual atau aktivis. Saya ingatkan sekali lagi. Keberpihakan itu tidak butuh sebuah intelektualitas. Dia membutuhkan sebuah integritas, Bung. Bung harus sadar itu. Dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep, dilaporkan ke KPK atas dugaan KKN. Apa yang disampaikan Ubed itu disampaikan ke publik. Dan publik mendapatkan hak untuk itu. Dan itu menjadi milik publik. Nah, saya sebagai publik, ketika berita itu bohong, saya punya hak secara konstitusi melaporkan bahwa berita ini bohong. Itu sangat sensitif ya Mas. Maka kami harus punya bukti kan. Iya. Nah itu nyari buktinya agak susah Mas. Itu nyari buktinya agak susah Mas. Ya makanya sampai detik ini Bu Ubed, kalau Anda tidak mampu membuktikan secara hukum, Anda harus paham bahwa itu punya dampak hukum. Karena ancaman pidananya yang 1 7 tahun, yang 1 9 tahun, dan bisa ditambah sesuai dengan pasal 35 KUH pidana dengan pencabutan hak-hak tertentu. Kita melawan kekuasaan Orde Baru, otoritas dan kediktatorannya berkaitan apa? Karena kekuasaan punya interpretasi sendiri untuk membungkam. Nah hari ini sama-sama kita buktikan apa yang Anda sampaikan itu benar atau apa yang saya lakukan ini benar. Sama-sama kita uji kebenaran itu melalui pengadilan. Kelompok aktivis 98 bersama relawan Jokowi Mania melaporkan dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun, ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong atau hoax pada Jumat siang. Pelapor berharap Ubedillah meminta maaf ke publik. Ini kan sama-sama menganggap bahwa Bung Ubed menyampaikan apa yang dilakukan menjadi kebenaran. Begitu juga saya. Maka pilihan terbaiknya, tadi disampaikan juga Bung Ubed, negara atau bangsa yang beradab itu menempatkan hukum di atas segala-galanya. Biarkanlah proses peradilan atau proses hukum yang menentukan mana yang benar dan mana yang salah.